Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku bersama aku Sylvia Dewi. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau bahas kembali tentang kedokteran hewan. Oh ya, sebelumnya selamat ya untuk kalian yang sudah dinyatakan diterima di FKUGM jalur SBMPTN. Dan untuk kalian yang masih berjuang untuk masuk kedokteran hewan UGM, tetap semangat ya, masih ada jalur utuh untuk kalian perjuangkan. Nah, untuk kalian yang sudah dinyatakan diterima di FKUGM, mungkin kalian bingung ya, kira-kira buku atau jurnal itu dapat dari mana ya? Dan mungkin ada situs atau web yang menyediakan atau enggak ya? Nah, di sini aku mau memberitahu beberapa situs atau web yang biasa digunakan anak kedokteran hewan untuk mencari buku atau jurnal atau mungkin artikel ilmiah lainnya terkait dengan kedokteran hewan. Karena tentu nantinya tugas dari dosen, tugas praktikum maupun tugas SGD itu harus menyantumkan referensi atau daftar pustaka yang benar-benar terpercaya. Oh ya, sebelumnya di sini aku tidak menyebutkan judul buku maupun jurnalnya ya, karena memang itu banyak dan aku jujur tidak hafal satu-satu ya. Jadi di sini aku mau sharing apa aja situs atau web tempat aku biasanya ngambil buku atau ngambil jurnal. Oh ya, dan biasanya juga aku mencari buku atau jurnal yang relate sama mata kuliahnya, seperti mata kuliah makroanatomi. Nah, di situ biasanya aku nyari atlas anatomi. Nah, kalau mata kuliah IPUK atau ilmu peternakan umum dan kewirausahaan, biasanya yang relate itu seperti budidaya sapi potong, sapi perah. Nah, sedangkan kalau contohnya biokimia, nah biokimia itu biasanya nyari buku seperti biokimia dasar maupun biokimia veteriner. Jadi disesuaikan aja sama mata kuliah yang ada di semester yang sedang kamu tempuh. Nah, jadi langsung aja kita ke videonya tentang apa aja situs atau web yang sering digunakan anak KH untuk menunjang belajar maupun tugas. Dicatat ya. Yang pertama adalah Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, tentunya pertama ini ada Google Scholar atau Google Cendekia. Ini pasti sudah nggak asing lagi ya, dan mungkin kalian sering pakai juga. Nah, ini adalah salah satu layanan untuk para pelajar yang memungkinkan pelajar untuk mencari literatur berupa publikasi ilmiah seperti artikel, jurnal, buku, skripsi, hingga tesis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua ada Google Books. Nah, ini masih merupakan layanan dari Google juga. Nah, tapi bedanya ini lebih ke buku ya, dan tampilan pratinjau dari buku tentu terbatas. Karena buku yang ada di Google Books ini berbayar. Jadinya kalian harus tetap beli ya kalau mau lihat isi full dari bukunya. Biasanya aku akan mencari berdasarkan kata kunci, jadi bisa langsung kehubung dengan buku yang di dalamnya terdapat kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada vetbooks.ir. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada vetbooks.ir. Nah, ini mungkin terdengar asing ya untuk kalian. Nah, ini adalah salah satu website yang menyediakan buku-buku veteriner atau kedokteran hewan yang super lengkap. Beberapa buku di sini memang tersedia secara gratis, namun ada juga buku yang terbatas yang mengharuskan kita untuk menjadi donor member. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada Ipusnas. Nah, ini adalah layanan perpustakaan online dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Di situs ini menyediakan buku-buku asli Indonesia yang banyak menyangkut tentang peternakan, seperti budidaya sapi potong, sapi perah, kambing, dan buku-buku lain terutama tentang peternakan. Di situs ini semua buku disediakan secara gratis ya, dan juga udah ada aplikasinya yang bisa di-download di laptop maupun di handphone kalian. Nah, itu tadi 4 situs atau web yang menyediakan berbagai macam buku kedokteran hewan. Semoga videoku ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.